Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Setia Hardianti. Oke, kali ini Ibu mau ngasih metode pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya ya. Biasanya itu materinya hanya berbentuk PT-PT sama ada suara ataupun ada contoh video. Kali ini Ibu mau menjelaskan secara langsung ya, seperti kita lagi nge-zoom aja gitu. Oke, di sini juga Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengklik video pembelajaran kali ini. Nah, di sini pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI pada kurikulum Merdeka kelas 9. Nah, gimana sih hubungan Pancasila dengan NKRI ya yang biasa kita sebut? Oke, di sini Ibu akan menerangkan ya, bagaimana hubungan Pancasila dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hubungannya sangatlah erat ya dan integral. Kalau erat itu apa? Biasanya disebut sebagai sesuatu yang saling melekat ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana yang udah kita ketahui sama-sama ya bahwa Pancasila ini sebagai apa nih? Sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia yang memiliki peran yang fundamental. Fundamental itu artinya sebagai dasar, dasar negara dalam membentuk dan menjaga dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Jadi udah kita tidak usah aneh ya bahwa misalkan Pancasila dengan misalkan hubungan dengan NKRI itu sangatlah erat atau tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya kayak gitu karena Pancasila ini merupakan kayak landasannya, seperti ideologinya yang sangat dasar gitu, yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai masyarakat negara di Indonesia. Oke, lanjut. Lanjut ya, next. Nah, di sini juga tercantum ya, bahwa selain Pancasila yang tadi, di mana terdapat alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, pada beberapa minggu kemarin, coba siapa yang masih hafal dengan Undang-Undang Dasar? Kemarin kan Ibu sudah nyuruh dihafalin ya. Nah, alhamdulillah sebagian besar dari siswa-siswa yang telah Ibu ajarkan itu sudah 90% hafal di alinea ketiga dan keempat gitu kan. Tapi sisanya masih menyusul. Gitu. Seenggaknya kalian sudah mengetahui secara garis besar apa inti dari undang-undang tersebut. Nah, di sini berarti terdapat di alinea keempat gitu. Alinea keempat ada apa, Bu? Alinea keempat itu menunjukkan terdapat hubungan antara Pancasila dengan NKRI. Coba yang masih hafal, nanti kalian boleh komen-komen di video ya. Nah, sistem pemerintahan NRI ini harus selalu berpedoman pada Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu seperti intinya nggak sih? Seperti jiwa raganya atau pedomannya, acuannya, patokannya gitu. Jadi benar-benar sangat penting gitu bagi kehidupan di masyarakat kita. Nah, di mana Indonesia ini dibangun berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pada prinsip yang pertama yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, rasa persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal tersebut menjadi sebuah kunci. Nih, kunci Ibu Lingkari ya. Kunci bagi kemajuan Indonesia yang pada dasarnya pemerintah mengayomi masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan di sebuah negara mau rakyatnya itu sejahtera gitu, maksudnya pemerintahnya itu benar-benar mementingkan kepentingan rakyat, kuncinya itu ada di Pancasila gitu, nggak usah jauh-jauh. Mengamalkan aja nilai-nilai Pancasila dari 1 sampai ke 5, insya Allah gitu rakyat-rakyat pun akan sejahtera. Semoga negara Indonesia pada saat ini dapat mengayomi rakyatnya. Amin amin ya robbal alamin. Begitupun dengan negara Indonesia ini sendiri. Ketika misalkan negara Indonesia sudah memegang erat yang namanya sebuah Pancasila,
otomatis Indonesia juga akan berdiri tegak gitu, berdiri kokoh di antara negara-negara yang maju lainnya atau misalkan di antara negara-negara yang berkembang atau negara-negara tetangga seperti itu. Jadi semakin kokoh pengalaman nilai Pancasila, maka semakin pula kokoh berdirinya bangsa Indonesia. Ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, betul ya. Nah, selanjutnya Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan sebuah negara. Jadi kalau misalkan nilainya udah bagus, nilainya sudah diamalkan dengan baik gitu kan, otomatis dasar penyelenggaraan negara Indonesia juga hasilnya itu bagus gitu, hasilnya baik, rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera kayak gitu. Adapun Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ayo yang kemarin yang udah Ibu tugaskan menghafal Undang-Undang Dasar, tolong jangan dilupain ya, tolong diingat terus alinea 1 sampai alinea keempat dan nilai-nilai yang tercantum dalam undang-undang tersebut tuh isinya apa aja sih gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia tuh harus ngapain aja sih gitu kan. Apalagi kalian ini menjadi generasi penerus bangsa ya, yang harus dari sekarang dipupuk rasa nasionalismenya. Oke, sampai sini paham nggak? Semoga kalian semua paham ya. Kita berasa ngezoom aja ini teman-teman ya. Lanjut. Nah, yang kedua ini Pancasila sebagai identitas nasional. Bedanya apa sih Bu sama tadi? Kalau tadi kan sebagai dasar negara, nah kalau ini sebagai ideologi sebuah negara atau identitasnya. Coba kalau misalkan kita nih di Indonesia punya identitas nggak? Punya ya. Identitas kita apa biasanya? Biasanya dalam bentuk KTP ya, misalkan kalau kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau identitas nasional Indonesia bukan KTP ya. Jadi kayak sebagai sebuah ciri ataupun nih hal yang membedakan Indonesia dengan negara yang lainnya. Cirinya apa aja, Bu? Cirinya bukan KTP yang tadi ya, bukan. Cirinya yaitu mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, keanekaragaman bangsa Indonesia. Jadi ini seperti apa Ibu sebut? Ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Banyak banget ya, mulai dari budaya, sejarahnya, makanan tradisional, kekayaan adatnya, rumah adatnya, dan lain sebagainya. Itu banyak banget kekayaan yang Indonesia miliki. Nah, dan memberikan kerangka kerja untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ini untuk menyatukan elemen masyarakat. Nah, dalam masyarakat itu kan pasti memiliki elemen yang berbeda-beda ya. Orang-orang itu pasti memiliki tingkat misalkan strata sosialnya itu berbeda-beda, misalkan dari masyarakat maaf ya, bawah, masyarakat menengah hingga masyarakat atas. Nah, gimana caranya jangan sampai kayak ada pembeda gitu. Walaupun kita misalkan dari berbeda-beda elemen masyarakatnya, tetapi kita menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Jangan sampai perbedaannya kita menimbulkan sebuah konflik gitu kan. Jangan sampai ya. Makanya harus dipegang teguh yang tadi gitu, nilai-nilai Pancasila. Sampai sini paham gak teman-teman? Kalau paham kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir ya. NKRI sebagai wujud implementasi Pancasila. Implementasi ini apa sih? Sebagai sebuah ini wujud aktivitas aslinya gitu, kayak penerapannya gitu. Nih, kayak penerapannya Pancasila itu. NKRI mencerminkan komitmen untuk menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah negara serta mempromosikan keragaman etnis, budaya, agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini tuh ada apanya? Itu sebuah tindakan yang dilakukan setiap masyarakat untuk dapat mewujudkan gitu. Kayak penerapan Pancasila itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Kayak gitu. Di mana pertama ada persatuan dan kesatuan, seperti yang tadi udah dijelasin ya. Kalau misalkan kita nih dari adat yang berbeda, agama yang berbeda, suku, ras,
wilayah, daerah, dan lain sebagainya itu kan kita pasti berbeda-beda ya. Gimana caranya dalam perbedaan itu kita harus menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tetap bersatu, kayak gitu. Kemudian keberagaman dan keadilan. Nih, gambarnya aja udah beragam banget ya. Gambarnya ini seperti keberagaman dalam agama. Nah, keberagaman agama misalkan kita banyak kan. Jangan sampai kita mendiskriminasi atau misalkan menganggap bahwa agama kita paling benar, tidak ada toleransi, jangan sampai seperti itu ya. Walaupun kita beragam dalam berbagai hal dari suku, agama, ras, dan lain sebagainya, kita harus tetap adil, memberikan keadilan atau kebebasan dalam seseorang itu berperilaku gitu. Jangan sampai ngejustifikasi bahwa oh kamu tuh salah loh, oh kamu tuh misalkan aliran sesat loh, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai di sini harus ada keadilan dan kebebasannya juga. Kemudian selanjutnya ada demokrasi dan musyawarah. Seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan di kelas, bahwa demokrasi itu bisa diartikan sebagai sebuah kebebasan berpendapat ya, kebebasan berpendapat atau mengemukakan pendapat kalian, ide-ide, pikiran kalian sesuai dengan isi hati kalian gitu. Jangan sampai adanya apa di sini keterpaksaan atau misalkan hanya mementingkan kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap bisa mencoba ya mendengarkan seseorang misalkan ketika menyuarakan hak demokrasinya atau bahkan kita menyuarakan hak demokrasi kita sendiri kayak gitu. Kemudian ada musyawarah. Musyawarah ini sebagai apa? Sebagai bentuk salah satu bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Kalau misalkan apa-apa dimusyawarahkan atau dikerjasamakan atau dibicarakan itu pasti akan semua berjalan dengan baik kayak gitu. Yang terakhir ini seperti keadilan sosial sama ya seperti keadilan yang tadi. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama dan lain sebagainya. Kita harus tetap berperilaku adil ke siapapun dan kemanapun gitu. Itulah sebagai salah satu bentuk wujud sikap toleransi. Lanjut ya. Nah, terakhir setelah penjelasan yang tadi, semoga kalian sudah mengerti ya. Di sini Ibu mau menjelaskan studi kasusnya atau contoh penerapan penerapan hubungan Pancasila dengan NKRI yang tadi. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalian masih ingat nggak? Ayo. Pada zaman COVID-19, yaitu tahun 2019, kalian pasti masih kebanyakan SD ya, sekolah dasar itu belajar online. Banyak banget yang belajar online. Nah, contoh, kenapa sih Bu harus COVID? Bu jelaskan dulu ya. Pada bidang pendidikan, akibat pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, menyebabkan berbagai tantangan dan hambatan harus dikelola secara optimal. Nah, masyarakat memiliki keterbatasan internet dan pendampingan orang tua. Namun semangat Pancasila, nih Ibu garis bawahi ya, karena adanya semangat Pancasila, pemerintah mengutamakan atau memberikan kuota gitu kan dari beberapa program yang diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan. Misalkan pemerintah punya planning atau program A sampai Z. Tapi ketika COVID melanda, otomatis yang didahulukan itu apa? Pembangunan jalan atau memberikan kuota internet bagi para siswa. Otomatis yang didahulukan itu adalah memberikan kuota internet bagi para siswa ya. Kalau misalkan membangun jalan itu kita nanti paling bisa dialihkan ke program-program selanjutnya kayak gitu. Nah, di sini dengan pedoman Pancasila, semua kehidupan bernegara diatur berdasarkan norma-norma. Nih, norma-norma yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Maksudnya kayak gimana sih, Bu? Coba, pas COVID-19, kalian kan misalkan ada yang dibagi kuota gratis misalkan dari pemerintah. Itu untuk apa gunanya? Gunanya itu untuk memberikan akses pendidikan di bidang online kayak gitu ya. Jadi kalian banyak banget ya sekolah yang di online kan gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena misalkan bagi para masyarakat atau para pemimpin negara, dia itu otomatis akan memberikan gitu atau memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Itu semua berpedoman pada apa?
pada Pancasila ya, agar tetap apa? Agar tetap terjalin yang namanya kesatuan negara Republik Indonesia, kayak gitu. Kayak gitu intinya sih kayak gitu ya. Pasti kalian juga udah banyak banget nih yang mengalami bahwa gimana rasanya pakai masker, gimana rasanya misalkan jaga jarak dan lain sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita telah melewati masa-masa sulit itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi selain COVID-19 juga banyak banget ya studi kasus ataupun contoh-contoh penerapan Pancasila demi menjaga kesatuan Republik Indonesia atau NKRI biasa disebut. Oke, jadi kesimpulannya bahwa Pancasila dan NKRI ini memiliki hubungan yang sangat mendalam atau saling bergantung atau saling erat ya tadi ya. Di mana Pancasila sebagai ideologi memberikan panduan dan arah bagi NKRI dalam menjalankan pemerintahannya dan dalam menjaga kesatuan. Nih, kesatuan dan keberagaman bangsa. Sebaliknya, NKRI sebagai bentuk negara mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nih, keduanya ini berfungsi secara sinergis untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, bersamanya ini siapa? Yaitu masyarakat ya. Masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam keberagaman. Oke, gimana nih pembahasan Ibu? Kalian mengerti nggak? Semoga kalian mengerti ya. Nah, di sini ada sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi tolong minimal banget dalam satu kelas kalian berikan satu pertanyaan di kolom komentar bawah, ketik nama dan asal kelasnya, dan apa yang kalian ingin tanyakan gitu. Nanti insya Allah akan Ibu jawab di sesi ketika Ibu mengajar di kelas ya. Semoga semuanya bisa paham dan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar menjalin kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih ya, mungkin itu aja yang mau Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau misalkan ada yang belum ngerti, tadi komen di kolom komentar ya. Perwakilan satu kelas wajib ada yang berkomentar, oke? Biar kita sama-sama belajar dan mengulas kembali di lain waktu. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, masih banyak kekurangannya atau penjelasannya kurang jelas dan lain sebagainya. Terima kasih ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.